Tiap hari Kamis tiba, ku tak sabar untuk bertemu. Bersama kawan-kawan, ngopi jadi pilihanku. Le cappuccino hangat bercerita tentang hidup, tentang mimpi dan tujuan dalam hidup yang sangat cukup. Oke, ketemu lagi. Tegukan terakhir. Gelak Tegukan terakhir. Gitu ya. Iya, nama baru biasa. Biasalah. Konsep beda, beda Iya. konsep. Bukan terakhir. Biasa nari barista masuk beda gara. Nata bu. Coba. Harus pakai ini. Oh, coba. Sok beda ya. Cobanya. Oh, kocek Oh, jadi harus diaduk dulu ya. Diaduk dulu biar merata. Tegukan pertama berarti ini Maya. Bukan tegukan Jadi terakhir. konsepnya kayak bubur. Bubur. Ada yang diaduk, Ada yang nggak diaduk. ada yang nggak diaduk. Saya mah tim diaduk lah. Kalau kopi ada dua mazhab nggak sih? Kan Beda. Beda ya. Itu mah tegukan pertama. Tegukan pertama ini bukan tegukan terakhir. Kayak. Weh, emang teknik kedangu gitu. cuping. Teknik cuping. Oke. Mantep. Gula aren. Kopi gula aren. Kopi gula aren. Tapi Hanya ada di Indonesia kopi gula aren itu, tidak ada di tempat lain. Ngomong-ngomong kopi gula aren, Google itu pernah doodle-nya itu diganti sama kopi ya? kopi. Itu Oh, gara-gara rekor muri. Betul. Nah, Kayaknya per tahun aku coba cari. browsing deh. Kita Kayaknya cari tahun informasinya. kemarin kalau nggak salah ya. Mhm. Pas zaman-zamannya agak booming itu waktu itu. Gula aren. Ya. Wah, emang di Google-nya tuh ada gambar gerobaknya gitu lah si ininya tuh. Inti arti tema kopi susu gula aren di Google Doodle hari ini. Jadi Ya, ini kopi hari susu ini tuh gula 15 Juli 2024, 13 Juli 2024. Oh iya. Setahun ya. Iya, jadi Tempo ini beritanya dari Tempo.co Jakarta. Google memang doodle atau ilustrasi logo bertema kopi susu gula aren di beranda Pramban pada hari ini Selasa 15 halaman kok 15 Juli ya di sini malah. Ya 15 Juli. Kalau nggak salah 2025 tapi di sini. Halaman situs Google ini berisi gambar segelas kopi susu yang disajikan di kedai kecil, gerobak hingga kafe. 2025 ternyata. Enggak, jadi kayak setiap apa? Mengutip laman resmi Google Setiap Doodle, ada kamu. kopi susu gula aren dikenal juga sebagai kopsuren atau latte gula aren kontemporer. Minuman ini mulai populer tahun 2010 di seluruh Indonesia. Kini, kopi ini paling umum dinikmati saat sarapan di kedai kopi dan kafe di seluruh negeri. Begitu isi kutipan Cocoknya. tersebut. Kita juga Kalau lagi sekarang, sarapan. Ini kopi gula aren semua. Iya. Iya, kopi gula aren ini. Ini kopi gula aren yang dingin. Pak, Google Doodle-nya 2025, rekor murinya memperingati rekor muri tahun 2024. 2024. Oh, iya, 13 Juli betul, 2024. rekor Itu muri. saat itu di Palembang, Pak, Sumatera Selatan, 27.000 orang berpartisipasi minum kopi serentak di pinggir 27.000. Sungai Musi. Sungai Musi. Ini yang harus diberdayakan di Sukabumi salah satunya. Kalau di Banyuwangi ada kopi 5.000. 5.000 berarti. Ya, kopi 5.000, tapi pesertanya banyak menikmati kopi khas Banyuwangi. Nah, Sukabumi harusnya yang hari ini juga sudah booming dengan kopi. Nah, harusnya ada momen seperti itu. Kebayang kan kalau di hari jadi Kabupaten Sukabumi banyak orang ngopi berjajar gitu di lapang Cangehgan menikmati kopi khas Sukabumi. Betul. Ya, Luar mulai dari biasa. Cireng khas, kopi Geger Bitung, Iya. kopi Kabandungan bikin gitu ya. rekor muri baru gitu. Rekor muri baru. Oh. Selalu terinspirasi. Kopi suka. Bisa Ada jadi satu Pak, ada satu lagi Battle. berita. Ini wanita cantik penjual kopi keliling Bandung di ya? Bandung. Ah. Ya di UTV ini di YouTube ya. Ini yang viralnya itu udah agak lama juga sih kalau yang ini viralnya. Namanya Bella. Dia tuh bawa kopinya pakai motor Pak, motor keliling. Nah, akhirnya dia viral Karena cantik kali ya. karena cantik. Karena perempuan cantik, dia Pakai bawa. motor. Tapi memang kalau perempuan kalau namanya Bella itu cenderung lebih kreatif. Ya, kenapa? Ya, karena kalau Bella itu kan selalu Membela. mencari inspirasi. Nah, ngebelaan. karena Bella itu belajar lagi. Belajar Jadi setiap hari Bella. belajar lagi. Iya. Iya. Benar. Nah, Itu istilahnya Ngomong-ngomong kopling. kopi, Pak KDM, tahu nggak bedanya kopi sama kepo? apa itu?
Kalau kopi mah ketika otak perlu inspirasi. Kalau kepo mah pengen tahu, makanya inspirasi itu harus dicari tahu. Panjang teuing, panjang. Panjang teuing. Beda. Kopi Jadi jeung kepo. kalau kopi itu diminum. Diminum. Kalau kepo, Nah, itu kepo. Itu kepo. Hayang nyaho. Loba Kena. nanya. Nyaho. Loba nanya kamu. Kena permainan. Kena permainan. Saya kira tidak akan ada orang terperangkap. Ini kena permainan. Kena permainan. Jadi eta dari si Bella, Iya. Google Doodle, orang tiba-tiba kan viral. Hanya secangkir kopi loh Pak. Yang kayaknya kopi ini kan tiap orang juga minum kopi gitu ya. Kayak nggak mungkin lah ya penjual kopi pakai motor keliling tiba-tiba viral, tiba-tiba naik, tiba-tiba rezekinya membesar gitu. Kayaknya sesuatu yang kalau dipikirkan dari logika aku sih kayaknya asal nggak mungkin gitu ya. Ya mungkin aja sebetulnya kalau memang itu kan berproses ya. Betul. Kalau dihubungkan dengan konteks rezeki ya. Nah itu. Karena dia ada usaha, maka ada rezeki sebetulnya. Betul. Termasuk juga di kopi ini sebagai barista kopi, Gimana? ngomongin kopi, bisnis kopi dengan rezeki. Sebetulnya apapun yang ada di muka bumi ini dan siapapun makhluk Allah gitu kan, semuanya sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah kan, seperti itu. Berbicara kopi tadi kan contohnya Bella. Kalau Bella itu istilahnya sekarang itu yang lagi ramai adalah kopling. Kopling. kopi keliling. Ya. Itu memang lagi booming. Kopling itu dimulai dari Jogja itu, daerah Yogyakarta itu, kopi keliling itu sudah menjamur di mana-mana, di pusat-pusat kota. Kalau di kita mah di apa namanya, Ini kita juga sudah mulai alun-alun banyak ya. alun-alun kan. Nah, itu tahun 2024, tahun 2023, 22 itu sudah marak kopi keliling itu, dan Bella itu dia termasuk yang memulai dari nol, Pak. Dia pakai motor, pakai segini nih ya. Berarti dia manual ya? Manual, ada alat-alat manual. Manual bro. Gilingannya Bisa es kopi susu, tapi es kopi susu. alatnya manual. Ada bisa dia tuh. Bella kalau nggak salah pakai mocha pot apa pakai rock presso gitu, yang digini. Ya, Presso. betul. Yang digini. Mungkin itu namanya konsep menjemput rezeki kali ya. Menjemput rezeki, itu Akan jemput datang ya. bola. Tapi Jemput biasanya bola. kadang yang viral itu gampang melempem deh gitu kan kalau zaman sekarang. Ya, ini sekarang diganti nih sekarang. Tren sekarang itu justru bukan kopi keliling pakai motor, Bu. Pakai Sekarang itu sepeda listrik. Es kopi 8.000-an. Ya. Wah, mahal. Iya. Banyak. 7.000 akhirnya mah ya 7.000. Ada yang 7.000, ada yang 8.000. Ya, nggak tahu ya isi kopinya apakah memang murni kopi atau apa gitu, apa ada campuran atau kopi instan, kita nggak tahu. Yang pasti penikmat kopi itu tidak berkurang, Malah bertambah. malah bertambah. Penikmat kopi ini. Nih, kopi ini kalau kita hubungkan dengan rezeki, terbantu oleh media sosial, viral segala macam. Terlebih nih sekarang nih, mulai maraknya generasi Z. Ya, Gen Z. Itu, Z itu yang- termasuk FOMO nggak sih? Ada yang FOMO, Emang iya. FOMO apa sih? FOMO apa sih? Nah, kepo lagi Pak. Ada yang FOMO ya. Di versi kamu FOMO apa? FOMO apa? Ya FOMO mah hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan tren. Ada yang ikut Ada ya. tren ya. Tanpa Tapi ya, menikmati berarti gitu. Karena FOMO Pomo itu the same as tuturut mending. tas, betul mending Turut mengerti. mending. Turut mending adalah FOMO. Betul. Itu kan ya terlepas dari itu FOMO atau Bukan enggak, ya, ha. atau enggak, bukan FOMO, Oke. tapi kan itu menguntungkan buat si Betul. pengusaha kopi, Kopi. atau Penjual kopi, orang yang berjualan kopi gitu. Tapi alhamdulillah ya kopi kita itu hari ini sudah membuka lapangan rezeki bagi banyak orang. Ya. Tapi yang pasti ketika kita berjualan maka lubang rezekinya menjadi lebih banyak. Ya. Nah, berbeda dengan kita yang statusnya pegawai gitu. Kan kita berarti hanya mengandalkan segaji-gajinya. Stokeran ya Pak ya? Iya, kalau yang usahanya jualan, berdagang, kenapa Rasulullah juga berdagang? Karena memang
pintu rezekinya menjadi lebih banyak. Meskipun kalau rezeki kan sudah diatur sama Allah. Iya. Nah, tapi yang pasti ketika kita berjualan hari ini harus lebih kreatif. Contoh lah menawarkan begini. Ada seorang pedagang berjualan donat, kemudian ada orang manggil, "Mang, donat." "Alhamdulillah Bapak, sudah lama tidak bertemu." "Nen, donat Mang 2. "Alhamdulillah Pak, buat Bapak spesial hari ini ada diskon." "Bapak, kalau Bapak beli 2, ini harganya 5.000 Pak." Nah, tadi ada ibu-ibu sebelah sana beli 4 pakai piring sendiri, harganya 10.000 Pak. Seru kene. Tapi kan itu cara menyampaikan. Betul. Ini pedagang yang retorik gitu. Apalagi kalau ditutup, semoga Bapak rezeki hari ini berlimpah banyak, diganti sama Allah dengan rezeki yang lebih banyak. Kasih doa pulanya. Betul. Orang yang tidak mau beli saja, tetangga yang tidak mau beli mendengar pedagang bercerita seperti itu, kemudian ngomong seperti itu, maka kemudian di sebelah, tetangga sebelah akan tertarik untuk ikut membeli. Nah, betul. Nah, tapi ada satu yang bagi saya sebetulnya agak mengganjal. Kopi itu banyak ditanam di pedesaan. Betul. Nah, dipanen ceri, kemudian diolah, sampai kemudian menjadi gabah, sampai kemudian menjadi green bean. Tapi kenapa hari ini di pedesaan itu masih dominasi kemiskinannya masih sangat tinggi di pedesaan? Betul. Kira-kira kenapa Pak Dedi? Betul. Ya mungkin mereka sebetulnya belum kreatif. tahu, bukan kurang kreatif, mungkin mereka juga kurang informasi ya. Mereka nggak tahu lamun kopi teh dikumahakeun gitu. Pengolahan mungkin ya. Melak teh saukur melak kayak gitu. Ketika panen Kan kudu dijual. diolah gitu kan, yang apa nggak dijual gitu tadi pilihan, misalkan disortir barang yang Bagus. bagusnya, barang yang Iya, jeleknya, pengolahan. meren gitu. Pengolahan sih. Analisanya salah. Karena nggak ada teteh gelisna. Bukan. Jadi kenapa kalau di pedesaan masih didominasi, kemiskinan masih mendominasi? Karena ketika hujan turun, banyak petani kita bukan berpikir untuk bertani, tapi mereka memilih untuk bercinta. Nah, jadi hubungan Anda dengan rezeki tadi, rezekinya akhirnya berkurang ya Pak ya. Ini berkurang. Karena usahanya berkurang. Padahal kan turun hujan itu berkah. Berkah, betul. Nah, harusnya berdoa. Bercocok tanam harusnya. Berdoa. Itu juga sama. Mencari rezeki. Ini malah memilih Itu juga bercinta. bercocok tanam mungkin ya. Lupa Bahasa yang berdoa lain. akhirnya. Itu juga Itu juga nanti ada rezekinya. Tetap sih. Gitu. Ya, rezekinya kan porsinya mungkin yang harusnya dia punya porsi 10 jadi porsi 2. Tapi kalau di Sunda mah sebetulnya kita sudah punya falsafah hidup yang harusnya menjadi pedoman di dalam menjalani kehidupan. Kudu orang Sunda mah kudu daek ngarah supaya bisa ngarih. Oh ya, betul. Kudu Daek beuring. daek ngakal ngakal. supaya bisa ngakel. Kudu daek ngoprek supaya bisa nyapek. Betul. Jadi rezeki kita, utamanya mereka yang hari ini berdarah Sunda, harusnya menjadi lebih banyak. Karena falsafah hidup orang tua sudah diarahkan dari dulu. Bagaimana kita harus berikhtiar selalu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul. Ingat cerita ini Pak, kalau rezeki ikhtiar itu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi apa? Hanafi. Yang nyari itu ya. Yang menurut Imam Hanafi kan rezeki itu akan datang sendiri. Betul. Imam Syafi'i rezeki itu dia akan harus dicari, Harus diusahakan. Ya. Ternyata konsep dua-duanya itu benar. Ketika Imam Syafi'i bawa Tapi kan sekarang mah lagi ngetrennya berbondong-bondong. Gimana caranya mencari rezekinya nggak terlalu susah, tapi dapat rezekinya banyak. Oh, ini juga pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah itu karena memang seringkali orang mah pindah ke lempangan. Jadi ketika rezekinya sedikit, kita bisa cukup nggak untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga?
cukup sebetulnya. Betul. Tapi yang salah itu ketika pendapatan kita meningkat, maka kemudian dia juga gaya hidupnya berubah. Iya. Jadi kalau balik lagi ke bahasa Sunda, hirup mah kudu daek peurih supaya Menang perah. jadi perah. Hirup mah ulah kumaki, komo lamun hayang kapuji. Nah itu yang apa sapah itu yang harus dipahami oleh kita orang Sunda. Jadi orang hirup mah saeutik mahi loba nyisa. Nah itu yang harus kemudian dipikirkan sama kita. Jadi rezeki ketika kita banyak ya harus bisa menyisihkan. Dan rezeki kita sedikit maka harus cukup buat kehidupan. Betul. Apakah gini Pak, mungkin konsep rezeki itu ya maksudnya gini. Rezeki itu kan luas ya, karena sehat juga kan itu rezeki. sehat Terkadang rezeki. itu dilupakan gitu. Ya, anak Padahal juga ya. Ya anak yang soleh juga kan rezeki dan sebagainya. Kadang kita orang mah teu boga nanaon kan kadang banyak yang ngeluh seperti itu. Padahal kan dia sehat gitu. Ya. Kadang nah itu mungkin tidak Karena bersyukur dari konsep sehatnya rezeki gitu. itu Luas selalu sebetulnya. Dinitikan dengan materi kan? dengan materi. Iya. Betul, rezeki itu padahal kan sebetulnya cukup luas ya rezeki. Iya betul. Ketika kita Apa itu jadi sehat. penghambat gitu Iya. mungkin ya? Ya, Karena kita kurang punya bersyukur anak yang gitu Pak soleh. Bisa jadi. dengan sehat kita gitu kan. Dan bisa jadi mungkin juga karena kita selalu ketika ditanya, saya pernah menyampaikan ketika ditanya cita-cita, cita-cita orang mah tepirah yang jadi guru gitu ya, cita-cita orang mah tepirah misalnya yang jadi PNS begitu ya. Itu kan sebetulnya menurut hemat saya cita-citanya terlalu kecil. Betul. Kalau cita-cita mah gratis, maka kemudian gantungkan cita-cita itu setinggi langit. Betul. Tapi bagaimana dengan cita-cita yang ketika anak misalkan ditanya atau apa cita-cita kamu yang masuk surga? Oh itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu setinggi langit sebenarnya. Cita-cita semua orang. Iya. Masuk surga tidak ada yang lain atau pengen membahagiakan orang tua tidak ada yang lain. Bisa jadi. Tapi kalau itu mah bukan cita-cita sih Pak. Kewajiban. Keharusan. Keharusan. Tapi ngomongin kewajiban. konsep rezeki itu jadi teringat ini sih Pak di Quran ya, yang burung keluar pagi hari dalam keadaan lapar, kan pulang dalam keadaan kenyang kan. Nah, mestinya kan kita juga sebagai manusia ada ikhtiarnya. Terus zikirnya juga ada, berdoa juga ada. Mungkin itu ya Pak. Cita-cita pengen membahagiakan orang tua, tapi cicing mah di rumah gitu. Nah, itu mah salah itu malah tentu harus berikhtiar. Musingkeun eta mah. Tapi kan tidak melaksukkan maksiat yang penting macam gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, maka Musingkeun nanti kolot. definisinya akan berbeda membahagiakan orang tua teh manana gitu. Eta mah musingkeun. Tapi memang dulu ketika ya anggaplah saya kan pernah kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta itu tidak putaran jam itu senantiasa tidak terasa. Cepat gitu Pak. Datang perasaan lebih cepat begitu. Datang jam 7 kemudian berikhtiar ke sana kemari. Tiba-tiba sudah jam 10, tiba-tiba sudah jam 1 gitu. Seringkali ibadah kita terlupakan. Iya. Terlewat. Kalau ini kehidupan Jakarta ya. Iya. Nah, ketika kita mengejar-ngejar dunia, maka kemudian dunia itu seakan-akan berlari. Menjauh. Hese, rek beunang nanti hese gitu ya. Tapi berbeda ketika kita sudah pindah ke Sukabumi yang notabene lebih nyaman, ibadah juga lebih nyaman. Ya merenang sholat sedikit diperbaiki. Tapi kemudian rezeki teh Daratan. Pasang muda gitu nya. Perasaan menunggu gitu, menunggu untuk dijemput gitu. Ya. Ngasal nang muda rezeki. Saya melihat ketika kamu mengharapkan rezeki Allah, ya perbaiki sholat kamu, maka kemudian dia akan menunggu. Betul. Ngapain kamu kejar-kejar gitu? Kalau dikejar mereka akan berlari. Tapi kalau kita memperbaiki sholat kita, maka kemudian rezeki itu akan menunggu. Betul. Berarti ini konsepnya mungkin mesti dibaliknya Pak nya. Kan asal nama ikhtiar doa gitu kan. Ku nama doa lah kayak ikhtiar sebenarnya. Konsepnya nya Tapi berarti ikhtiarnya tetap ada kan? iya itu harus tadi bareng. doa terus ikhtiar. Ikhtiar jeung Sama doana kayak harus kopi aren berbarengan. meureun. Betul. Kopina pahit. Betul. Ikhtiar. Iya. Tambahan susu.
doa manis. Bisa Masih kalau masih kurang Tambahan manis, es. masih kurang manis, lihatlah aku. Tapi Pak, Jadi seimbang. ngomongin tadi yang ikhtiar, yang doa, ini Pak, baru kemarin nih Pak, Nah. baru kemarin saya baca, ini di belakang ada Sahih Bukhari. Oh ini ya, Ada coba lihat Pak, Sahih Bukhari nih. Kebetulan nih di Ngejat Cafe ada Sahih Bukhari. Masya Allah. Luar biasa. Kebetulan saya kemarin baca bab niat Pak. Niat. Bab niat kan ada bab niat tuh. Diniatkan harus karena Allah gitu. Segala sesuatu. Apapun ya. Pak hijrah ya dengan niat Allah gitu. Kalau kita Jadi niatan ibadah, benar niat namanya. ibadah nah ini kebetulan bisa pas itu ya kemarin saya baca ini. Qadarullahnya. Qadarullah saya baca ini. Yaqulu innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi Waman kanat waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila mra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Jadi kalau kita diniatkan karena Allah ya kita akan mendapat ya kasih sayang Allah lah gitu kan, keridhaan Allah gitu. Ketika yang punya rezeki itu sudah ridho gitu kan, Ya maka rezeki akan datang ke kita. ya akan datang bager gitu. Lamun orang hayang nikah hungkul mah nya menang teh Yang kawin perempuan Allah. mah itu ya. Kalau kita pengen Jar dunia. ngejar dunia ya dunia saja, tapi ketika kita diniatkan karena Allah gitu kan, Benang segalana. segalana benang, dunianya dapat, berarti akhiratnya Akhirat pun dapat dapat. gitu. Itu makanya ketika kita sehabis sholat, kenapa diamanatkan oleh Rasulullah, kenapa kita harus wiridan gitu ya. Iya, iya. Kalau di NU kan istilahnya Wiridan, gitu gitu ya. ya. Ketika kita membaca Subhanallah, maka kemudian kata Allah memerintahkan kepada malaikatnya, tuliskan limpahan rahmatku untuk umatku yang membaca Subhanallah. Iya. Begitu umatnya membaca Allahu Akbar, maka kemudian Allah juga memerintahkan kepada malaikatnya, tuliskan limpahan rahmatku untuk umatku yang membaca Allahu Akbar. Ya. Nah, dan ketika kita membaca La ilaha illallah, berikan limpahan cintaku untuk umatku yang membacakan La ilaha illallah. Makanya kemudian sehabis sholat wajib, wiridan 30 nya Nya. sakeudeng. Supaya ambil biar Rizky. Kita berharap Iya. limpahan rahmat, Betul. kita berharap cintanya Allah, ya Iya. berikhtiar atuh. Betul. Hari orang rezekina hayang, tapi kemudian orangnya teu menta kan. Tapi buat Pak Dedi, rezeki terbesar di versinya Pak Dedi apa? Rezeki terbesar yang pertama punya anak yang soleha, yaitu Bener sih. rezeki terbesar. Sarwa. Karena kedepannya anak soleha itu bisa mendoakan orang tuanya untuk sukses. Karena di kalau dunia sudah dan menganggap anak itu rezeki terbesar, berarti yang lain ketika mengikuti itu mau itu sedikit, mau itu banyak, akhirnya datangnya ke kita, kita woles aja ya benar nggak? Iya. Oke, sekarang Ya. coba tanya, Mang Awai, rezeki terbesar Mang Awai apa? Versi Bang Awe apa? Bagi saya, selama saya hidup, apa yang diberikan oleh Allah itu adalah rezeki terbesar saya gitu. Jadi tidak ada rezeki terbesar dan terkecil. Apapun itu. Yang memberikan kebahagiaan gitu ya. Begitupun kebahagiaan itu kan diberikan oleh Allah gitu. Itulah rezeki terbesar saya. Gitu sih. Kalau sama bukan simpel ya, apa ya? Maksudnya, jadi ketika kita masih digerakkan untuk bisa sholat ya, bisa sholat, terus bisa bangun ke masjid gitu kan, subuh ke masjid kan, godaan subuh mah beratnya, bener tuh, komo ke masjid gitu kan. Komo tiris. Nah itu, Sumhalodo. komo ayeuna sumhalodo. Woles banget ya. Alhamdulillah gitu ya, itu rezeki terbesar yang alhamdulillah Allah. Susah dah. Ya, Kalau bener. kita apalagi nggak- sholat subuhnya. Berat, Masjid. subuh, isya, aduh. Isa sih. Berat Saya Isa itu. yang berat. Isa Nah yang itulah berat. selain tadi ya, selain dari anak Kalau yang Isa soleh udah kan berat ya, berarti itu itu udah otomatis usianya ya. sudah beranjak ke dewasa.
Kesehatan. Ada usia remaja yang paling berat itu subuh, yang sudah beranjak dewasa usia Isa. Saya mah pernah, Bu. Gawe capek. Saya pernah, asik, gitu. alhamdulillah, nggak batal wudhu Isya tuh sampai subuh gak batal. Pun, kumaha cari tanah kan tidur. Isyanya jam 3. Nama kita batalan. Mau sholat tahajud, lanjut sholat subuh. Oh, Isyanya jam 3. Biasa itu. lanjut deh sholat suruk. Pak Kapin, Sampai suruk. rezeki terbesar. Ada. Rezeki terbesar sebetulnya ya sama dengan Pak Dedi, bahwa kita memperoleh anak yang soleh yang Betul. senantiasa mendoakan, kemudian istri yang selalu support terhadap aktivitas kita. Itu menurut saya rezeki terbesar dalam kehidupan. Tapi ngomong-ngomong masalah rezeki, saya akan melihat fenomena sekarang sekian banyak ASN di Kabupaten Sukabumi ya hari ini. Mereka sekarang enggan untuk menduduki suatu jabatan. Banyak kemudian ASN yang kemudian pindah menjadi fungsional. Nah, kondisi ini bagi saya itu menjadi salah satu kekhawatiran. Kalau Kenapa? kemudian ASN berbondong-bondong menjadi fungsional, tidak mau menduduki jabatan struktural, terus siapa yang akan membangun Kabupaten Sukabumi? Betul. Ya, fungsional, dari Pak. sisi manajerial. Fungsionalnya. Fungsional itu tidak ada yang berisiko mengurus keuangan, tidak ada yang berisiko mengurus pembangunan. Semua berpikir bahwa fungsinya adalah fungsi sebagai jabatan fungsionalnya. Kalau misalnya pustakawan ya hanya Tapi kan jabatan struktural juga sedikit, nggak sebanyak Betul, jabatan betul. fungsional yang bisa diduduki Betul. semua orang. Nah, tapi hari ini orang-orang yang sudah ada duduk di jabatan struktural sekarang berbondong-bondong karena berpikir resiko pindah ke fungsional. Itu yang membuat kita khawatir. Di manajerialnya Kenapa, nggak ada kan. Ya, mungkin mereka berpikir resiko. berpikir Pasti itu, pasti. Tapi harus diingat seperti halnya saat kita membuat kopi. Jadi kalau kita membuat kopi kan ngambil gelas, kemudian ngambil kopi, ngambil gulanya, diseduh. Sebelum diseduh juga airnya harus dipanaskan dulu, gitu. Kemudian dikocek, baru kemudian dinikmati. Ketika dinikmati, kemudian terasa pahit. Pilihannya mau berhenti atau mau lanjut. Oh, iya. Ya, kalau kita berhenti, apakah tidak ingat dengan pengorbanan bahwa untuk membuat segelas kopi itu butuh effort yang luar biasa. Nah, jadi kalau melihat PNS sekarang kemudian tiba-tiba, apalagi ada teman-teman yang mengundurkan diri, ada teman-teman yang kemudian tidak mau duduk di jabatan struktural, ya harus ingat ketika dia berdarah-darah ikut ujian CPNS, kemudian dia berdarah-darah ikut prajabatan, berdarah-darah dia mengejar karir sampai kemudian sekolah S1, sekolah S2, ikut penyetaraan, keluar SK dari mulai 2A, kemudian ke 2B, sampai kemudian 3A, 3B. Gitu. Tiba-tiba pada saat menjelang puncak karir, sudah golongan 4 dia mengundurkan diri. Apakah tidak ingat dengan perjuangan ketika mereka mendaftar menjadi CPNS? Ya, saya sih berharap ke depan para ASN di Kabupaten Sukabumi tetap mau mengambil resiko itu. Kebayang kalau kemudian seluruh ASN pindah ke fungsional, apalagi mengundurkan diri. Mungkin Siapa? resikonya yang harus dikurangi, Pak. Jangan bisa. terlalu besar. Dan sebetulnya resiko. setiap Pekerjaan. jabatan, setiap pekerjaan, setiap diri kita juga ada pertanggungjawabannya. Betul, kan, ya? Betul. Nah, tapi karena memang kekhawatiran, maka kemudian pembangunan Kabupaten Sukabumi ke depan bagi saya secara pribadi akan mengkhawatirkan. Nah, ini ya hanya balik lagi tadi, bagaimana kita membuat kopi, bagaimana kita mendulang rezeki kita masa depan. Nah, tapi kemudian kita berhenti di tengah-tengah karena ada kekhawatiran-kekhawatiran. terkait Iya, dengan resiko. berarti kan resikonya yang harus dipelajari terus, Pak, agar resiko itu bisa terlewati. Betul. Harus terus dipelajari bagaimana kita mengurangi resiko di
saat kita Kalau di perusahaan mah ada namanya manajemen resikonya Pak. betul Ah, betul iya. betul Bukan bagian dari manajerial. Wah berat ini ngobrol santai teh. Jadi berat ya. Kayaknya Ya, harus tegukan terakhir. Blok. ya yang pasti Pak KDM Bu Nani sebelum ditutup obrolan kita hari ini, saya seringkali pernah menonton Triple X. Ya. Nah, jadi kalau di Triple X itu sebetulnya ada makna yang banyak orang belum menggali. Nah, jadi X yang pertama itu dari Triple X itu yang pertama adalah experience. pengalaman, Pengalaman. experience. Nah, kemudian X yang kedua adalah eksperimen. Eksperimen. Dan X yang ketiga adalah ekspektasi. Jalani hidup hari ini. Nah, dan hari ini pasti kita selalu bergelut dengan eksperimen. Betul. Coba usaha ini, coba usaha itu, Ya. gitu ya. Gagal, biar kemana gitu ya. Tapi Betul. coba lagi gitu. Ya. Dan yang paling terakhir adalah ekspektasi. Jadi di dalam kehidupan kita harus membuat satu cita-cita. Mau umroh tahun berapa, mau naik haji tahun berapa, Betul, mau betul. menikah tahun berapa, harus dibuat ekspektasi. Dirancang. Ya, terutama untuk Om Awai. Jadi diusahakan di dalam hidup itu selalu membuat goal. Iya. Ya. Goal planner ya. Kita misalnya Om Sulung, ya harusnya kan sudah punya target ke depan. Oh, Om Sulung punya dia gitu ya. ekspektasi ke depan. Sekarang 1 jadi 2 nanti. Nah, nanti. Itu apa? Apa we pokoknya. Ekspektasinya. 2 kotak Oh, sawah. Oh iya, sawahnya ada 2. Sekarang yang belum punya nanti ada punya mobilnya. Begitu. Sudah. Bikin lama bikin berat ya obrolannya. Iya. Kayaknya harus Iya. mulai di waktu kita sampai Oke. Sudah selesai kita. sudah selesai? Obrolan Sudah kita. selesai? Ya, selesai sampai lah. minggu depan. Kita Tapi ini lanjut minggu bukan depan. tegukan terakhir. Tegukan terakhir. Tegukan tengah-tengah ya. Masih banyak. Masih banyak. Karena terkadang Rizky di tegukan terakhir itu paling manis ya nggak sih? Kalau kopi itu tegukan terakhir itu Ya, rokok ge biasanya mengengenah. Nah, kita ingin Tapi belum tentu. obrolan kita seperti tegukan terakhir, selalu manis. Tapi belum tentu ngengenan apa deh. Nah, jadi saya pernah cerita bagaimana kalau kita ke Bandung dulu kan zaman susah ya. Kata pimpinan, "Pengen besok berangkat ke Bandung." Kemudian kita naik bis kan, dibekalan 50.000. Nah, kayak gitu nanti itu bakal dibekalan uang saku ya. Ya, akhirnya kita kemudian naik bis. Nah, pada saat kita pulang dari Bandung menuju Sukabumi, kemudian di Cianjur itu banyak tukang dagang tuh. Nah, telur rebus. Ya, keripik, ya benar. Dengan gagahnya kita ada sisa uang beli tahu kan? Ada yang kayak menang. Pada saat kita beli tahu, tahunya sudah digigit dengan harapan nanti cabe. Terbalik waktu itu, cabe duluan dimasukin. Pas tahu dipegang, tiba-tiba konektor liwat. Kadumak. Jatuhlah tahu itu. Jadi yang ada di mulut. Tapi tidak sayang cabe. itu bukan tegukan terakhir, gigitan terakhir. Gigitan terakhir tidak selalu indah, tapi tegukan terakhir selalu manis. jadi lain mengenah-nah. Demikian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Makasih semua.